Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada mata kuliah Gerakan Keagamaan Baru, dosen pengampu Bapak Elmansyah MSI. Di video ini saya akan membahas pada materi yang berjudul Agama Pransoy di Yogyakarta. Eksistensi berbagai aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat Jawa berhulu pada budaya lokal yang dikenal dengan kejawen. Kejawen adalah budaya yang diyakini sudah berkembang di Jawa sejak manusia Jawa ada. Puncak perkembangan kejawen terjadi pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit berada dalam puncak kejayaannya. Konstruksi dasar kejawen adalah budaya lokal Jawa yang ada sejak zaman dahulu yang kemudian berasimilasi dengan budaya Hindu, Buddha, dan kemudian Islam serta Kristen. Asimilasi budaya Jawa dengan agama baru ini kemudian memunculkan sinkretisme. Secara konseptual, sinkretisme merupakan hasil dari proses sinkretisasi. Ia lahir sebagai hasil salah satu dari 3 proses akulturasi, yaitu penerimaan, penyesuaian, dan reaksi. R. Bales di dalam Anthropology Today and Encyclopedia mengatakan, acculturation is combining original and foreign traits either in harmonious whole or with retention of conflicting attitude which are reconciled in everyday behavior according to specification. Jelasnya, sinkretisasi adalah proses penggabungan dan pengombinasian unsur-unsur asli dengan unsur-unsur asing yang dapat memunculkan sebuah pola budaya baru. Pransoy lahir dalam budaya kejawen yang telah mengalami proses sinkretisasi. Aliran ini bermula pada tahun 1921 saat Pransoy Sastroswigno 1868 sampai 1957 menerima wahyu. Pransoy Sastroswigno adalah putra dari Kiai Wiropati yang memiliki kecenderungan pada Islam Ma'rifat. Ia dikenal juga dengan nama Den Carik. Carik berarti sekretaris desa. Saat tinggal di Keraton Yogyakarta, ia mempelajari babat Demak dan babat Mataram. Ia merasa heran dengan apa yang berlaku di keraton saat itu. Di satu sisi, Syekh Maulana Maghribi, ulama keraton, dapat berkomunikasi dengan Tuhan, sementara Sultan Agung membangun komunikasi dengan Nyai Roro Kidul. Apa yang terjadi dalam sejarah ini terus berulang dan terjadi pada penguasa-penguasa selanjutnya. Kondisi ini membuat Pransoy Sastroswigno kecewa, lalu meninggalkan keraton dan pindah ke Gunung Tidar, Magelang, tempat dia bersemedi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam pandangan pengikutnya, persemedian ini mengubahnya dari seorang manusia biasa menjadi manusia suci. Secara spiritual, ia sudah menyatu dengan hakikat atau apa yang dikenal manunggal kawula Gusti. Dalam kondisi seperti itu, ia mendapatkan 2 tugas utama dari Tuhan yang dinamai dengan Romo Pransoy, yaitu memulihkan kembali perkenalan umat dengan Tuhan dan menjadi agama yang menjadi lelaku agama-agama. Wahyu itu dibawa kepadanya oleh seorang perantara yang diberi nama Romo Resi Pransoy. Sejak menerima wahyu itu, nama Pransoy Sastroswigno diubah menjadi Romo Sesi Pransoy Sastroswigno. Wahyu pertama ini kemudian disebarkan atau disampaikan dan mendapatkan pengikut dari berbagai kalangan di Muntilan, Jawa Tengah. Salah seorang yang paling dekat dengannya adalah Darmo Wasito yang kemudian menjadi penerus ajaran Romo Pransoy sejak tahun 1957.
Di bawah kepemimpinan Damuwasito, aliran yang semula menekankan pada kehidupan mistik tanpa memedulikan bentuk formalnya, mulai berubah menjadi sebuah agama yang terorganisasi atau agama formal. Terjadi sedikit perdebatan pendapat di kalangan umat Prancis mengenai nama untuk agama mereka. Awalnya mereka menamainya dengan Umat Muhammad Manunggal atau OMM. Nama ini dianggap tidak patut oleh orang Islam karena perpaduan Muhammad dengan Manunggal dianggap khas Islam. Mereka kemudian mengubah menjadi Umat Muhammad Muntilan OMM. Nama ini masih bermasalah karena protes dari kalangan Katolik di Muntilan. Mereka tidak setuju nama daerah dijadikan sebagai nama aliran tertentu. Akhirnya pada 14 Oktober 1947, bertempat di sebelah Gunung Tidar, Muntilan, Magelang, mereka resmi menyebut alirannya dengan nama Adam Makrifat. Setelah pemerintah melarang perkembangan aliran kepercayaan di luar agama resmi, kelompok ini menyebut diri dengan Perkumpulan Umat Adam Makrifat Indonesia atau PUAMI. Namun dalam pertemuan seluruh aliran kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 November 1961, Darmawasito mengumumkan nama Prancis sebagai nama resmi aliran ini. Penetapan tersebut tidak disetujui banyak umat Prancis yang ingin tetap dengan nama lama. Mulai saat itu mereka terbelah ke dalam beberapa kelompok.